Sejak hari pertama ia di penjara, pria ini bertekad untuk mencari cara agar bisa melarikan diri. Sebagai mantan insinyur konstruksi, solusi terbaik yang dapat dipikirkannya adalah menggali terowongan sepanjang 100 meter yang mengarah langsung keluar penjara. Idenya didukung oleh dua narapidana, maka pada hari kelima setelah memasuki sel, mereka mulai mengambil tindakan. Mereka mengetuk dinding sel dengan palu, mencoba menemukan tempat yang paling mudah untuk menggali. Mereka dengan cepat menentukan posisi di sudut dinding, mengukur ukurannya dengan penggaris, lalu mulai menggergaji sudut tersebut dengan mata gergaji, dan tak lama kemudian celah pun terpotong. Agar tidak ketahuan oleh sipir penjara, tembok dicat dengan warna yang sama yang dapat menutupi jejak dengan sempurna. Langkah selanjutnya adalah menemukan cara untuk menangani tanah galian. Pria itu meminta rekannya untuk mengambil obeng dan kemudian pergi ke blok sel di loteng. Seorang mengetuk langit-langit dengan keras dan segera membuat lubang persegi. Rekannya dengan hati-hati menangkap bubuk tersebut agar tidak menimbulkan terlalu banyak suara. Namun saat pria itu hendak membuka lubang dan merobohkan bongkahan kecil langit-langit ini, ia tak menyangka langit-langit itu akan langsung runtuh dan suasana pun tiba-tiba menjadi kacau balau. Yang lebih parahnya lagi, para sipir penjara akan segera datang memeriksa sel dan rekannya pun langsung panik. Namun pria itu meminta mereka untuk segera menemukan telur, semakin banyak semakin baik. Meskipun tidak seorang pun tahu apa rencananya, situasi kritis dan rekan-rekannya tidak punya pilihan selain segera meminjam telur dari mana-mana. Kemudian pria itu dan rekannya memasukkan pecahan bata yang berserakan ke dalam karung, merobek koran menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke dalam ember, lalu menuangkan air ke dalam ember dan merebas pecahan-pecahan tersebut menjadi bola-bola. Telur-telur itu dipecahkan semuanya dan dibuang ke dalam ember. Kemudian sejumlah besar kerikil dan tepung dituangkan ke dalamnya. Dengan mengaduknya terus-menerus, adonan yang besar segera terbentuk. Benda itu cukup untuk menutup lubangnya, dan terakhir tutup tempat ini dengan poster. Setelah melakukan semua ini, semua orang bergegas membersihkan kotoran dari tubuh mereka. Ketika penjaga penjara datang untuk memeriksa ruangan, penjaga mulai menggeledah laci dan kotak. Penjaga memeriksa cukup lama tapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tapi ia tiba-tiba tertarik pada poster yang indah di langit-langit, jadi ia bersiap untuk merobohkannya. Tepat saat pelarian hendak terekspos, petugas di lantai bawah memberi perintah untuk segera pergi. Dengan cara ini para tahanan selamat. Setelah penjaga penjara pergi, pria itu segera naik ke loteng dan merangkak ke langit-langit. Ia sangat terkejut saat menemukan bahwa ada tempat seluas ratusan meter persegi di atasnya yang cukup untuk menyimpan puing-puing yang dihasilkan dari penggalian terowongan. Pada hari-hari berikutnya, pria itu segera menggali sudut tembok itu sedikit setiap hari. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu dan pintu masuk terowongan akhirnya terbuka. Pria itu menggunakan alat yang lebih besar untuk mencongkel tembok dan akhirnya melubangi semua batu bata di dalamnya. Untuk menutupi lubang, mereka mengikuti dimensi yang diukur. Dinding palsu dibuat terlebih dahulu. Setelah dimasukkan lubang itu pas sekali dan puing-puing yang digali setiap hari akan disembunyikan di atas loteng. Dengan cara ini, setelah menggali selama 77 hari penuh, para narapidana itu penuh harap dan ingin mengukur panjang terowongan. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah sekian hari bekerja keras, mereka baru menggali hanya beberapa meter, sementara seluruh terowongan harus digali lebih dari 100 meter. Jika mereka terus seperti ini, mereka mungkin akan kelelahan sampai mati sebelum terowongan itu digali. Untuk meningkatkan efisiensi, mereka menemukan beberapa tahanan lalu memindahkan batu yang tertanam di dinding. Melihat lubang besar di hadapan mereka, semua orang langsung terkejut. Untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka, mereka memilih untuk bergabung tanpa keraguan. Dengan cara ini, tim pelarian tumbuh lebih kuat. Mereka bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang 4 kali sehari, dan kelompok berikutnya mengambil alih setiap 2 jam, sehingga mereka dapat memindahkan 200 kg tanah setiap hari. Setelah selesai, bersihkan semua kotoran di tubuh, bahkan celah-celah kuku. Tidak peduli seberapa keras atau melelahkannya pekerjaan itu, mereka harus menjaga jadwal kerja dan istirahat yang teratur. Berkat rencana pria yang cermat dan hati-hati, semua berjalan lancar. Mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Mereka segera berjalan menuju jalan di bawah naungan malam. Malam yang gelap menjadi perlindungan terbaik bagi semua orang, dan bus penjemputan juga berhenti di pinggir jalan. Setelah semua orang naik bus, para tahanan mulai pergi. Pada saat yang sama, pria di kursi roda itu melihat bahwa waktunya sudah tepat, jadi ia memberitahu yang lain tentang terowongan itu dan meminta mereka untuk segera melarikan diri. Bagaimanapun, siapapun yang dapat melarikan diri adalah kemenangan. Karena berita itu menyebar dengan cepat, semua orang bergegas ke ruangan. Beberapa orang pertama yang melarikan diri cukup beruntung untuk melarikan diri. Tapi perilaku mereka yang tidak biasa segera membuat khawatir para penjaga yang segera menyerbu masuk dengan senjata dan mengendalikan tahanan yang tersisa di tempat. Sedangkan di luar penjara, wanita itu membagikan paspor palsu dan dokumen lainnya kepada semua orang. Agar aman, beberapa teman mereka akan turun setiap kali mereka menempuh jarak tertentu. Dan akan ada pula orang di pinggir jalan yang akan menemui mereka tepat waktu dan membawa mereka ke tempat yang aman.